Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi Kau. Tuhan kekal dan maha kuasa, amin. Wow. Rendahkan hati, jadikanlah kami
Puji Tuhan, pada pagi ini kita akan datang pada Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Satu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Satu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, pagi ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau terus memberkati setiap kami Tuhan. Engkau terus menolong setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan akan menyatakan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kalau sebentar firman Tuhan akan disampaikan, biarlah Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan menolong bagi kami, bahkan bagi jemaat Tuhan yang akan mendengarkan, akan memberkati sehingga firman Tuhan boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Tuhan, biarlah melalui firman-Mu Tuhan yang akan terus meneguhkan setiap kami. Melalui firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, pada pagi ini kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kita percaya walaupun saat ini khususnya untuk 2 minggu ini ya, kita hanya bisa beribadah di masing-masing rumah, tapi saya percaya biarlah melalui firman Tuhan yang pagi ini saya sampaikan, ini akan terus menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan pagi ini kita akan terus belajar yaitu firman Tuhan yang akan saya bagikan, yaitu dengan judul dalam pelindungan Allah. Ya. Kenapa saya katakan dalam pelindungan Allah? Karena intinya pada saat-saat ini, ya, khususnya di Indonesia, ya, kita tahu bahwa
sedang terjadi yang namanya wabah corona, ya, virus corona itu, sehingga baik itu orang-orang yang ada sekarang, ya, baik di bangsa kita ini, bahkan pemerintah sendiri sedang mencanangkan supaya baik di tempat ibadah maupun sekolah-sekolah itu untuk 2 minggu ini diliburkan, ya, sehingga kita masih bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Dan kita terus berdoa, kita terus bawa dalam doa supaya pelindungan Allah itu ada atas diri kita masing-masing. Dan khususnya bagi kita jemaat-jemaat Tuhan, ya, kita akan terus berdoa supaya pelindungan Allah itu nyata atas kita semua. Ya, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, ya, pelindungan Allah, penjagaan Allah itu akan terus kita rasakan. Ya. Kita akan buka Alkitab kita akan baca di dalam kitab Mazmur, ya. Kitab Mazmur pasal yang ke-91, ya. Dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 7 akan saya bacakan, yaitu dalam lindungan Allah. Ya. Ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan sepakatnya, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ya, ayat ini di dalam Mazmur 91 dikatakan bahwa dalam pelindungan Allah. Ya, saudara. Nah, kita pada hari-hari ini kita memang perlu yang namanya perlindungan Allah. Kenapa saya katakan dalam perlindungan Allah? Karena apa, saudara? Orang yang berkuasa, orang yang banyak duit, orang yang dia pejabat sekalipun, ya, saat ini sedang gentar, saat ini sedang takut. Kenapa? Kalau tidak ada pelindungan Allah, ya, orang itu akan mengalami yang namanya ketakutan. Sehingga kita bersyukur, kita punya Tuhan, kita punya Allah yang dahsyat, yang bisa melindungi kita, sehingga kita akan merasa aman. Walaupun sekeliling kita mungkin mereka akan mengalami yang namanya masalah, mengalami jalan buntu, ya, tapi kita bersyukur punya Tuhan, sehingga apa? Ada jalan keluar. Ya, nah, pagi ini kita akan lihat bagaimana caranya supaya perlindungan Allah itu ada dalam diri kita. Ya, nah, ada 3 poin yang nanti akan saya jabarkan di situ, bahwa pelindungan Allah itu akan terjadi dalam diri kita saat kita, yang pertama yaitu kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 91 ayat 14, di situ dikatakan bahwa sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melembutkannya. Ya. Nah, yang pertama di sini supaya perlindungan Allah itu nyata dalam diri kita, yang pertama kita harus apa? Hati kita harus benar-benar melekat kepada Tuhan. Ya, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, ya, kita secara otomatis itu pelindungan dari Allah itu ada. Karena apa? Antara kita dengan Tuhan itu melekat menjadi satu. Ya, nah itu yang Allah mau supaya kita ini terus melekat kepada Allah. Jangan justru ada masalah kita semakin renggang. Justru ada masalah, ada hal-hal seperti yang terjadi sekarang ini, justru apa? Tuhan mau supaya kita ini harus apa? Semakin melekat kepada Tuhan. Ya, nah ini yang Tuhan mau. Ya, kita bisa lihat contohnya, ya. Kalau orang-orangnya kita waktu kita masih muda-muda ataupun anak-anak muda sekarang ini, ya, mereka saat mereka pacaran itu pasti akan yang namanya apa? Pengen ketemu, pengen jalan bareng, ya, itu pasti akan mereka rasakan.
Ya. Kalau mereka jauh sedikit aja, jauh sebentar saja mereka sudah yang namanya kangen, itu pasti. Ya, sehingga apa? Kita perlu yang namanya melekat. Ya. Kita perlu yang namanya hubungan kita ini apa? Satu dengan yang lain itu harus apa? Semakin erat. Ya. Nah ini saudara, makanya saya himbau supaya kita ini apa? Harus hubungan kita kepada Tuhan itu semakin melekat. Ya, hubungan kita dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan pacar kita, dengan anak-anak kita harus apa? Ada kedekatan melekat sehingga apa? Kita merasa membutuhkan. Ya, khususnya untuk anak-anak muda. Ya, harus dengan pasangannya, dengan pacarnya harus apa? Saling memperhatikan. Ya, supaya apa? Mereka hubungan lekat itu ada. Sehingga apa? Kalau mereka jauh, mereka nggak ada, itu akan ada rasa rindu. Ya. Nah ini Tuhan mau supaya kita sama Tuhan itu ada rasa rindu, rasa kangen, rasa melekat itu ada. Ya. Kalau kita nggak ada yang namanya rasa melekat itu nggak ada, ya akhirnya apa saudara? Kita hambar. Ya justru kalau kita lihat, ya suami istri yang dulu awal-awal waktu mereka pacaran itu mereka nggak ketemu sehari, saya rasanya sudah berminggu-minggu. Ya, nah justru kita saat ini harus kita pupuk supaya bagaimana supaya pasangan itu semakin hari semakin melekat. Ya, hubungan kita sama Tuhan semakin melekat. Ya, kita harus miliki yang namanya kasih mula-mula. Ya, sekarang ini kita harus ingat, ya saat kita bersama dengan Tuhan itu punya kasih mula-mula, ya, kita rasanya itu jatuh cinta sama Tuhan itu benar-benar luar biasa. Sehingga apa? Nggak ibadah saja rasanya kehilangan, ya nggak beribadah seminggu saja rasanya waduh kangen. Ya, lah itu yang namanya kasih mula-mula. Makanya saya anjurkan supaya kita itu minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya kasih yang mula-mula. Supaya apa? Kasih kita sama Tuhan itu kembali ditumbuhkan. Ya, sehingga apa? Kalau kasih kita kepada Tuhan itu ditumbuhkan, kita akan merasa nyaman. Ya. Orang di dunia ini, orang yang ada sekarang ini, yang dibutuhkan adalah apa? Rasa nyaman. Ya. Kalau kita nyaman, dengan pasangan kita nyaman, dengan orang lain nyaman, ya, akhirnya apa saudara? Kita enak. Ya, nah ini makanya bagaimana supaya hubungan kita sama Tuhan itu semakin melekat, semakin hari semakin nyaman, semakin hari semakin dekat. Kita harus apa saudara? Yang kita lakukan apa saudara? Harus berdoa. Ya, melalui doa-doa kita harus terus panjatkan kepada Tuhan. Karena apa? Doa itu adalah nafas kehidupan setiap kita. Ya, dengan doa. Yang berikutnya dengan apa? Dengan baca firman Tuhan. Ya, karena apa? Dengan kita baca firman Tuhan itu apa saudara? Adalah makanan rohani kita sehari-hari. Sehingga kita semakin hari semakin dikuatkan. Ya. Nah, makanya saya himbau walaupun saat ini kita ibadahnya di rumah masing-masing, kita hanya tatap muka lewat jarak jauh, tapi saya percaya kalau saudara dan saya bisa menikmati hadirat Tuhan, bisa membaca firman Tuhan, bisa berdoa, baik itu di rumah masing-masing ataupun dimanapun saudara dan saya berada, saya percaya kuasa Tuhan akan hadir. Ya, kita di tempat ini, ya saudara di rumah, ya saya di gereja, ya akhirnya apa? Ada hubungan. Sehingga apa? Hubungan itu akan luar biasa. Ya. Saya senang kalau saudara di rumah, ya terus aktif, terus gunakan waktu yang ada dengan baik. Ya. Pasti saudara dan saya akan melihat bahwa kuasa Tuhan nyata, berkat Tuhan juga nyata. Yang bekerja juga akan diberkati Tuhan, yang keluarga juga akan diberkati Tuhan, yang muda-muda akan diberkati Tuhan, bahkan anak-anak kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Itu yang pertama, bahwa hati kita harus terus melekat kepada Tuhan. Supaya apa? Pelindungan Tuhan itu nyata atas diri kita. Ya saudara. Yang kedua, yang berikutnya,
kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-6, ya, kita akan buka di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, ya, di ayat yang ke-16, di situ dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari roh jahat. Nah, ini berarti apa, saudara? Kita harus memakai yang namanya perisai iman. Ya, iman kita ini harus benar-benar kita pakai dalam setiap kehidupan kita, apalagi yang khususnya saat ini, ya, karena ketakutan, ya, sehingga apa, saudara? Ya, ini dipakai oleh iblis, ya, sehingga apa? Panah-panah iblis itu akan dipakai, sehingga apa? Melalui apa? Ketakutan, melalui kekecewaan, melalui keputusasaan, itu akan iblis pakai, sehingga orang Kristen tanpa kecuali itu akan diserang dengan yang namanya ketakutan. Ya, apalagi sekarang ini takut, orang akan berjabat tangan saja takut. Waduh, nanti kena ketularan virus. Ya, orang dekat saja takut. Ya, ini yang dipakai oleh iblis, sehingga apa? Ya, mereka melalui apa? Ketakutan itu. Ya, tapi saya percaya kalau saudara saat ini mau menggunakan perisai iman, ya, dengan iman kita, dengan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, tadi saya katakan bahwa pelindungan Tuhan, penjagaan Tuhan itu pasti akan ada dalam setiap kehidupan kita. Makanya saya menghimbau bagi kita semua, ya, supaya kita ini jangan takut. Ya, rasa takut adalah dipakai oleh iblis untuk menyerang kita. Ya, sehingga apa? Kita khawatir. Tapi Alkitab kembali mengingatkan pada setiap kita di dalam Amsal pasal 24 ayat 10 dikatakan supaya kita ini apa? Jangan tawar hati. Ya, karena apa, saudara? Saat kita ada masalah, kita tawar hati, sehingga apa? Kekuatan kita menjadi kecil. Ya, kalau kita tawar hati, kekuatan kita menjadi kecil, sehingga apa? Masalah kita jadi lebih besar. Ya, ketakutan kita lebih besar. Tapi pagi ini marilah kita semua, ya, bagi kita semua, supaya apa? Kita terus tingkatkan, ya, kecintaan kita kepada Tuhan. Kita pakai iman kita, pakai perisai iman, ya, sehingga apa? Kita akan semakin hari semakin dikuatkan. Walaupun dunia, ya, mereka menyebar ketakutan, walaupun dunia tidak menentu, ya, tapi kita percaya saat kita sungguh-sungguh sama Tuhan, sehingga apa? Ketakutan itu akan Tuhan singkirkan. Ya, kekecewaan itu akan Tuhan singkirkan. Ya. Nah, sehingga apa, saudara? Kalau kita lihat dalam Alkitab, ya, kalau kita teliti, kita selidiki, ternyata dalam Alkitab itu kata-kata jangan takut itu ditulis sebanyak 360 kali, saudara. 365 kali. Ya, nah, ternyata ini sama dengan hari-hari kita selama 1 tahun. Ya, 1 tahun itu ada 365 hari. Ya, kalau 365 hari ini, ya, 1 hari berarti 1 kali itu dikatakan jangan takut. Setahun itu pas genap 365 hari. Berarti apa, saudara? Di sini dikatakan supaya setiap hari paling tidak kita jangan takut. Ya, jangan takut, supaya apa? Kita benar-benar iman kita kepada Tuhan itu benar-benar ada. Ya, sehingga apa? Kita semakin hari akan semakin dikuatkan. Ya, jangan takut. Itu adalah kuncinya dalam kita menghadapi apa saja. Ya, saudara yang di rumah, yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita harus percaya supaya Tuhan mengingatkan pada kita supaya kita jangan takut, sehingga kita bisa menghadapi kehidupan kita dengan apa? Rasa aman, dengan rasa percaya diri, karena apa? Kita tidak takut. Ya, itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, yang terakhir dari firman Tuhan pagi ini, yaitu bagaimana caranya supaya Allah itu terus melindungi kita. Yang ketiga yaitu apa?
Dengan apa? Kita percaya kepada Yesus. Ya, karena apa saudara? Kepercayaan kita kepada Yesus itu harus benar-benar 100%, harus benar-benar kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, kita nggak bisa percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada yang lain. Ya, nggak bisa. Kita harus benar-benar percaya 100% kepada Yesus. Ya, kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan 100% kepada Yesus, baru Tuhan akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam Matius 9 ayat 20 dan 21, di situ tentang cerita tentang seorang wanita yang mengalami pendarahan. Dikatakan bahwa dia mengalami pendarahan, sakit penyakit itu sampai 12 tahun. Kan? Saudara bisa bayangkan 12 tahun mengalami yang namanya sakit penyakit. Ya, orang itu sudah habis, dikatakan hartanya sudah habis, ya semuanya sudah habis, bahkan kawan-kawan saudara mungkin akan meninggalkannya, menjauhi dia. Ya, orang ada yang berkata bahwa orang ini kena kutuk, orang ini tidak layak, orang ini tidak kudus, tidak suci dan sebagainya. Banyak gunjingan-gunjingan yang terjadi seperti itu. Ya, nah, tapi kita percaya ternyata di balik semua ini, di balik permasalahan, di balik sakit penyakit ini, saat wanita ini dia sungguh-sungguh sama Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, dalam hatinya dia katakan bahwa asalku jamah saja jubahnya, aku akan mengalami kesembuhan. Dan benar-benar terjadi, saudara. Ya, pada saat itu juga, saat perempuan ini dia menjamah jubah Yesus, ternyata apa, saudara? Mujizat Tuhan terjadi. Ya, nah, pagi ini kita percaya kepada Yesus. Kita yakin kepada Yesus, baik melalui doa-doa kita, melalui persekutuan kita. Kalau kita terus benar-benar percaya kepada Yesus, ya, saya pastikan ya, bahwa kuasa Tuhan itu akan menjamah setiap kita. Mujizat Tuhan itu akan menjamah setiap kita. Sehingga apa? Yang sakit, yang pagi ini mungkin ada yang mengalami sakit, Tuhan akan menjamah dengan kesembuhan. Yang mengalami beban berat, kita percaya saat kita percaya pada Yesus, beban berat kita akan Tuhan angkat. Yang kita mengalami masalah, saya percaya saat kita datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, minta pertolongan kepada Yesus, maka itu akan ada jalan keluar. Sehingga pagi ini kita percaya, saudara yang di rumah masing-masing, bahkan kita semua yang ada di tempat ini, kita percaya ya, melalui kepercayaan kita pada Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita percaya mujizat Tuhan akan terjadi ya dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya itu kuasa Tuhan akan nyata. Yang penting ada 3 hal yang harus kita jalankan supaya apa? Perlindungan Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama yaitu kita harus hati kita harus melekat kepada Yesus. Yang kedua, pergunakan perisai iman. Yang ketiga, kita harus percaya kepada Yesus. 3 hal ini yang pagi ini harus kita cermati kepada Tuhan, harus kita pakai. Dan saya percaya saudara dan saya pagi ini akan mengalami lawatan Tuhan. Pagi ini kita akan melihat bahwa mujizat Tuhan itu akan terjadi dalam rumah tangga kita masing-masing. Karena apa? Kita percaya Yesus, kita sungguh-sungguh datang kepada Yesus, kita bersama Yesus, sehingga apa? Hal-hal yang besar itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan yang pagi ini saya sampaikan ini akan membuat kita semakin hari semakin percaya kepada Yesus. Kita semakin hari akan semakin sungguh sama Yesus. Karena apa? Dalam Yesus ada perlindungan, dalam Yesus ada penyertaan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita akan berdoa supaya kita semakin dikuatkan, kita semakin diteguhkan oleh Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Kalau kami sudah memberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu, kami percaya bahwa firman-Mu ini akan terus memberikan kekuatan bagi kami, terus akan mengingatkan bagi setiap kami Tuhan bahwa dalam apa saja yang kami alami, biarlah kami akan terus bergantung dan bersandar kepada Tuhan.
supaya kami tidak, oh Tuhan, takut lagi ya Bapa, karena kami percaya melalui firman-Mu yang pagi ini kami dengarkan, itu akan terus memberikan kekuatan bagi kami, supaya kami terus bergantung pada Tuhan, kami terus melekat kepada Tuhan, kami tidak khawatir, kami tidak gentar, karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan berkati setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu yang pagi ini sudah mendengarkan firman-Mu, dan akan supaya firman ini tertanam dalam hati kami masing-masing, supaya kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin berbuah, dan kami yakin kami akan menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua, Kau berkati khususnya pada pagi ini Tuhan, jemaat-jemaat-Mu, Kau akan menolong, Kau akan memberkati, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh, berkembang, dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang saat-saat ini Tuhan sedang mengalami masalah. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menolong, Tuhan akan tutup bungkus bangsa kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga penyakit, sehingga ketakutan yang ada di bangsa kami ini, khususnya untuk Tuhan virus yang terjadi di Indonesia, virus corona ini, itu akan Tuhan angkat, akan Tuhan singkirkan, sehingga kami semua akan terbebas ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Takkan ku goyah, sebab Yesus